Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam dari Jemaat GSRI Kebayoran Baru untuk seluruh Jemaat GSRI Bekasi. Kita bersyukur pagi ini boleh beribadah bersama dengan tema murid yang memberi diri. Murid. Kalau murid itu ngerjain apa ya tiap hari ya? PR ya. Dia harus belajar, dia harus lulus, betul ya? Murid memberi diri untuk apa? Kalau di sini murid Kristus, ya. Ada perbedaan lain. Murid memang diajarkan ilmu pengetahuan, data-data, tetapi juga dia harus mempraktekkan apa yang dipelajari. Betul ya? Ada istilah learning by doing. Melakukan sesudah mengetahui. Nah, apa perbedaan sistem agama yang ada di dunia ini dengan sistem agama Kristen? Perbedaannya apa? Banyak. Ya, Alkitabnya beda, walaupun ada yang niru-niru katanya sama, padahal jauh beda total. Di sana Yesus tidak disalib, di sini Yesus disalib, jadi udah beda kan? Beda, sistem penebusannya beda. Sistem dunia dia berusaha sebanyak mungkin untuk mencapai surga dan keselamatan. Beda dengan orang Kristen. Yesus berusaha sekuat mungkin untuk menghapus dosa kita, membayar dosa kita. Jauh beda apa enggak? Jauh. Jadi Bapak Ibu harus melihat kelebihannya dan perbedaan utamanya. Sistem Alkitabnya beda, sistem kebenarannya beda. Kalau di sana, saya nggak nyebut agama apapun, boleh nikah sampai 4. Di sini hanya 1, betul ya? Hanya monogami, hanya 1 istri, hanya 1 suami. Sah dan satu-satunya ya, tulisannya gitu ya, janji nikahnya. Sistem agamanya beda, sistem Alkitabnya beda. Agama yang seberang selalu mengatakan lakukan ini, mudah-mudahan kamu masuk surga, mudah-mudahan dosamu diampuni. Alkitab mengatakan apa? Yesus Kristus sudah membayar lunas dosa-dosamu. Amin. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ini perbedaan, kontras total. Sistem penebusannya beda. Di surga kita tuh nggak ada bidadari. Surga mereka ada. Alkitab udah bilang, darah dan daging tidak dapat bagian di surga. Rasul Paulus bilang begitu. Sebab kita akan diubah dulu dalam sekejap mata. Dan Yesus bilang apa? Di surga itu seperti malaikat, tidak ada kawin mengawin. Hidup seperti malaikat, roh malaikat. Oke, jadi perbedaan-perbedaan itu penebusannya beda, sistem religiusitasnya atau kegiatan-kegiatan agamanya beda. Kalau di agama tertentu atau kebanyakan agama dunia, manusia yang bertindak berusaha memperoleh pengampunan, memperoleh keselamatan. Tetapi di dalam kekristenan Allah yang melakukan, Allah yang membayar, Allah yang menebus, kita yang menerima. Kita yang menerima dalam anugerah. Anugerah itu gratis, tanpa kontribusi, tanpa sumbangsi kita. 100%, 1000% pemberian Allah, 1000% anugerah Allah, 1000% kasih Allah, 1000% hikmat Allah. Tadi Efesus 1 ayat 7. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus, bukan dengan agama, bukan dengan perbuatan, bukan dengan puasa, bukan dengan amal, tetapi dengan darah Yesus, dalam kasih, dalam hikmat, dalam kerelaan Allah. Sampai sini udah paham? Coba kasih tahu kiri kanan, paham juga. Agama kita sama atau tidak? Kekristenan dengan agama dunia? Beda. Bisa jelasin apa aja? Kitabnya beda. Sistem tujuan beribadahnya beda, betul ya? Kita bukan mau cari keselamatan datang ke gereja ini. Termasuk banyak pendeta-pendeta di dunia ini juga sudah salah mengajarkan. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen, Bapak Ibu jadi sukses pekerjaannya. Pernah dengar ngomong gitu? Hidup Bapak Ibu akan diberkati. Memang pasti diberkati. Bukan soal materi. Materi semua orang boleh punya. Orang Kristen ada yang nggak punya anak, ada yang nggak nikah, ada yang nggak punya cucu, betul? Orang yang bukan Kristen punya anak banyak, punya cucu banyak, bisnis lancar, itu materi.
semua yang namanya materi, semua manusia boleh punya tanpa pandang agama. Bahkan orang Kristen belum tentu dikasih anak, belum tentu dikasih cucu, belum tentu bisnisnya sukses. Itu semua anugerah umum. Nah, yang dijanji-janjikan pendeta-pendeta yang menyesatkan itu, kalau kamu jadi Kristen semua jadi lancar, semua jadi sukses, itu iklan doang, PHP. Betul ya? Kayak saya di tol dari rumah 35 menit sampai geser di Bekasi, PHP. Banyak macetnya, ada yang lambat-lambat, nyantai dia mungkin sambil lihat HP di tol ya. Terus sebelah kanan lagi, saya klakson dulu baru dia minggir. Ya, kita di PHP oleh pendeta-pendeta yang menjanjikan berkat, padahal berkat itu harus ada yang dicari. Hikmat juga ada hikmat general. Hikmat general apa? Mengurus kesehatan, disiplin tidur, disiplin bangun, disiplin ngurusin rumah, disiplin belajar, itu hikmat umum. Kadang-kadang orang Kristen nggak ngerjain, ya nggak naik kelas, ya bisnisnya gagal. Itu hikmat umum. Hikmat khusus adalah bicara rohani. Mulut ngomongnya benar, pikirannya benar, hidupnya benar. Tadi Pak Cecen bilang apa? Jujur itu mahal, tapi dibuat murah sekarang, gratisan. Jadi nggak dipakai lagi. Sebab pejabat-pejabat negara lah yang mencontohkan masyarakat untuk korupsi ribuan triliun. Sekarang carilah instansi-instansi negara yang jujur, ada nggak? Cari bantuan polisi susah, cari pengadilan susah, betul? Urus BPN, sertifikat susah, urus di kelurahan susah, urus apapun susah. Yang bayar bisa menang walaupun salah, itu yang terjadi sekarang. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk negara kita, untuk instansi-instansi negara kita. Amin Bapak Ibu. Udah siap masuk firman Tuhan? Udah ya. Saya hanya memberi intro, ya supaya kita paham apa yang sedang terjadi, bagaimana menjadi murid. Nah, ketika dikatakan menjadi murid yang memberi diri, bukan lagi untuk diri sendiri, itu maksudnya. Karena kita sudah menerima anugerah Allah total sempurna, sekarang Tuhan meminta kita memberi diri, memberi waktu seperti lagu tadi. Kalau ada kesempatan di tempat kerja, kalau ada waktu, ada saatnya, sesempat-sempatnya, semungkin saya akan hidup jujur. Itu lagu tadi. Mau seperti itu Bapak Ibu? Jangan cuma omdo. Apa tuh? Omong doang di gereja, nyanyi doang. Nanti di luar sana udah gak jujur. Gak boleh ya? Gak boleh ya? Coba bilang kiri kanan. Hidup yang jujur. Hidup yang jujur bilang. Nah, jadi salah satu perbedaan lain adalah karena sistem agama kita, sistem kita beda, kita bukan lagi mengurusi keselamatan, bukan lagi berjuang, berpuasa, beramal ibadah supaya dapat keselamatan, tapi sudah mendapat keselamatan. Sekarang kita diminta memberi diri. Ngomong harus jadi berkat. Jangan sombong, apalagi somse, betul ya? Belajarlah lemah lembut, sebab kalau nggak dipelajari nggak bisa. Nggak bisa. Buah roh itu untuk dipraktekkan. Memang mirip-mirip sepertinya dengan karakter, tapi itu perlu ketaatan dan relasi dengan Roh Kudus baru bisa. Dan kita jangan bilang begini, gua kan dari keluarga emang udah begitu. Iya kan, kamu dulu mungkin nggak punya Roh Kudus gitu ya. Mungkin kamu dulu nggak Kristen. Jadi jangan mau apa adanya, betul? Apa adanya kita harus berubah, ditransformasi, betul? Kita harus berubah dari cara berpikir. Ya sekarang kita masuk dulu deh. Ya di sini di pasal 13 Yohanes tadi bacaan bertanggapan Mazmur 13. Di sini kita bicara mengenai Yohanes 13. Jadi ini menjelang Jumat Agung, menjelang kematian Tuhan Yesus. Ya, Yesus sedang makan dengan murid-muridnya. Tidak diberitahukan makan yang mana, tetapi sebelum Yesus disalibkan, Yesus mempraktekkan makan Paskah yang terakhir. Paskah yang dimaksud di dalam yang dilakukan Tuhan Yesus, tahu nggak Bapak Ibu? Itu Paskah sebelum orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan bilang, ambil domba berumur 1 tahun, secukupnya per keluarga, lalu barbecue, dipanggang, gak boleh direbus.
Kalau ada sisa harus dibakar. Dan kamu siap-siap berangkat keluar. Jadi Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus itu makan domba yang dipanggang sebelum Yesus ditangkap. Jadi makan, itu Paskah yang terakhir. Dan Tuhan Yesus bilang, aku juga nggak akan minum anggur. Ini yang terakhir kali. Jadi Yesus memang mempraktekkan Paskah perjanjian lama itu. Dan setiap tahun orang Israel harus melakukan Paskah itu untuk mengingat bahwa Allah sudah menebus mereka. Nah, Paskah dengan mengorbankan domba itu berhenti ketika Yesus mengorbankan dirinya. Sebab korban sesungguhnya adalah darah Yesus, bukan darah binatang. Darah Yesus dan diri Yesus adalah korban sesungguhnya. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum makan Paskah itu, di sini dikatakan apa? Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, berarti ini Yesus makan, bisa jadi makan betul-betul Paskah yang terakhir. Nanti ketika ditangkap benar-benar sudah selesai. Sesudah itu orang Israel yang Kristen, Yahudi Kristen sudah tidak lagi makan Paskah dengan tujuan memperingati Paskah yang lama mereka keluar dari Mesir. Enggak, karena Yesus sudah bayar lunas, Tuhan Yesus sudah dibayar. Nah, Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Hanya Yesus yang tahu kapan dia mau mati. Kita nggak tahu kan, betul? Nggak ada yang tahu. Kemarin orang kaya dari Spanyol naik helikopter di Amerika liburan, pengen lihat view yang bagus. Mati semua, meledak di atas helikopternya. Orang kaya bukan orang miskin. Nggak mungkin orang miskin sewa helikopter jalan-jalan, kan? Suami istri sama 3, anak 4 tahun, anak 5 tahun, anak 11 tahun. Mati dengan pilotnya mati. Nggak ada yang menduga. Nggak bisa diduga. Tapi Yesus tahu kapan dia mati. Bahkan Yesus tahu di ruangan mereka makan ada yang mengkhianati. Mau menjual dia. Coba di sini. Pak Kris, ada nggak? Pak Nur ya. Misalnya tahu di sini ada yang mau mengkhianati, udah tahu mau diapain coba, Pak Herman? Kalau tahu ada yang mau mengkhianati di kantor, diapain Pak? Pecat Pak ya. Tuhan Yesus bilang apa? Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati siapa? Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu bisa lihat cara kerja iblis itu di mana? Di dapur bukan? Rencana itu dibisikkan di mana? Nah, cara iblis ngomong kemana? Ke hati. Tadi saya agak telat dikit karena bukan hati saya ketinggalan sama istri, bukan. Jas saya pas sudah mau keluar komplek, kok jas saya belum digantung. Sudah siap tapi belum masukin ke mobil. Nah, di hati. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu cara bekerja iblis di mana? Dia berbisik di hati. Dia akan bilang jangan ke gereja, jangan saat teduh. Nanti aja. Wah, begitu ditunda kan gak jadi kan? Iblis sudah tahu. Gak usah ke gereja, gak usah melayani, gak usah mengampuni. Jadi iblis berbisik. Dan Tuhan Yesus juga sudah bilang kepada Kain, dosa mengintip di hati kamu. Selain iblis, kita juga kedagingan kita. Jadi hati-hati. Setan itu berbisik dan berbicara. Dan dikatakan setan sudah membisikkan ke dalam hati Yudas, dan Yudas mau. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika ingin berbuat dosa, itu bisa jadi gabungan antara keinginan kita sama bisikan iblis. Jadi kita mesti tahu cara kerja iblis. Yang berikut ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat kepada pinggangnya. Ya, jadi ini saya tidak jelaskan dulu, langsung aja. Ayat berikutnya. Nah, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Waduh, minta dimandiin Petrus jadinya ya. Tuhan, jangan kakiku saja. Lalu Tuhan Yesus di ayat 10 Yohanes 13 berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.
Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai permandian oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, walaupun puncak pembersihan, pengampunan, penyucian itu di kayu salib terjadi. Di salib harus terjadi. Harus terjadi pembayaran dan penebusan. Alkitab menggunakan istilah membayar, menebus. Ini yang siapa nih? Saya nggak tahu. Kalau saya misalnya gadein di depan 200.000 mau ya misalnya nih. Wah, mau kemurahan nih, yang punya HP marah ntar. Ya, oke. iPad saya aja deh. Ya, saya gadein di situ 500.000, murah. Bunganya 20%, nggak apa-apa. Saya butuh uang untuk main judol. Bercanda nih. Ya, untuk beli sesuatu. Ini kan iPad saya, betul ya? Saya harus tebus dengan bunga 20%. Berarti apa? Saya baru 600.000 kan? Bulan depan. Saya tebus. Kenapa saya tebus? Karena ini punya saya. Betul ya? Ini milik saya dan karena saya sudah gadaikan. Sebelum saya bayar itu nggak akan kembali kepada saya. Alkitab menggunakan sebelum Allah menebus, dia mencari. Betul? Kenapa dicari? Karena kita seperti domba yang tersesat, hilang tersesat dan tidak bisa kembali kepada Allah. Jadi Yesus bukan hanya langsung menebus, dia cari. Bagaimana cara mencari? Allah turun dari surga menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena faktor darah tadi. Karena darah Yesus satu-satunya yang bisa menyucikan dosa manusia. Maka dia harus menjadikan dirinya manusia. Kenapa harus darah? Karena sudah begitu ditetapkan dalam Taurat. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan hampir semua itu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau nggak ada darah Yesus, tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Yesus harus jadi manusia. Yesus harus mati, terjadi pembayaran dan terjadi penebusan. Maka saya pergi ke Pegadaian, saya bayar 600.000 dengan perjanjian mungkin 3 bulan, balikin. Saya tebus apa yang menjadi milik saya. Berarti Bapak Ibu dan saya dicari, disebut hilang karena kita dari awal milik siapa? Milik Tuhan. Hilang artinya kita tersesat, Alkitab bilang. Dan dikatakan sebelum dunia dijadikan Allah sudah menentukan supaya kita kudus, bukan kudis. Hati-hati. Kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Kudus dan tidak bercacat. Kalau ngerti bahasa Inggris lebih enak, blameless. Blameless artinya apa? Kalau di KPK nggak pakai baju orange. Karena nggak ada salah gitu ya. Oh, boleh pulang. Jadi tidak bercacat, bahasa Inggrisnya blameless, artinya tidak ada tuduhan lagi. Karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, karena sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca Efesus 1 pelan-pelan, mulai dari ayat 4 itu dikatakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam dan Hawa pacaran di garden itu apa? Di paradise, di Taman Eden itu, sebelum mereka diciptakan, Tuhan sudah memilih kita semua, menentukan kita semua menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan. Terus dikatakan dalam kasih, dalam hikmat, kepintarannya Tuhan, hikmatnya Tuhan, dalam kerelaan Tuhan. Kita semua dipilih sebelum dunia dijadikan. Itulah harga, nilai pengampunan Allah, nilai anugerah Allah. Kalau tadi di Mazmur 13 dibilang Tuhan lihatlah aku. Itu sebetulnya doa karena dia merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal di Mazmur lain dikatakan Tuhan tidak pernah tertidur, betul? Tuhan adalah penjagaku dan pelindungku. Saat kita tidur pun Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Jangan tanya Tuhan berapa besar engkau mengasihi aku, betul? Jangan tanya gitu kan? Mestinya tanya apa? Tuhan seberapa besar saya mengasihi engkau? Apakah sudah 100% saya mengasihi Tuhan? Nah, jadi Yesus sedang berkata tentang Yudas. Kamu sudah bersih
Kamu sudah diampuni. Tuhan Yesus bicara mengenai konsep salib. Nanti kamu saya bayar semua di kayu salib. Dosamu bersih, cuma tidak semua. Ayat 13 berkata apa? Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Karena tidak semua dibersihkan. Karena Tuhan tidak mau membersihkan siapa namanya? Yudas. Yohanes 6 ayat 64 dikatakan karena Yudas tidak percaya. Dan Yesus tahu siapa yang menyerahkan dia sebab dia tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara percaya Tuhan Yesus? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Ada yang bisa tahu? Di luar ada Avanza hadiah. Coba tanya kiri kanan. Kenapa? Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Coba tanya. Jawabannya apa? Karena anugerah. Karena sebelum dunia dijadikan sudah ditentukan untuk percaya. Itu jawabannya. Kenapa Yudas tidak percaya? Karena sebelum dunia dijadikan, Yudas tidak ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Yudas tidak mendapat anugerah iman. Yudas tidak mendapat anugerah keselamatan. Loh kok begitu Pak? Tanya aja mah yang di atas, plafon di atas. Tanya Tuhan kenapa Yudas tidak dipilih. Sama pertanyaannya, kenapa tukang parkir di luar sana nggak percaya Tuhan Yesus? Tanya sama Tuhan kenapa. Dan tanya pada diri sendiri, kenapa saya diselamatkan? Jawabannya tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu dan saudara dan saya diselamatkan, diberi iman percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa? Karena kasih Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya? Bukan tukang parkir sono, bukan tukang jaga loket parkir sana. Kenapa bukan dia yang duduk sini tukeran? Bukan hanya itu, semua orang yang di luar ruangan ini yang bukan Kristen. Kenapa bukan mereka saja yang di ruangan ini? Ada yang mau ditukar nggak? Tuhan tukar, saya nggak mau di sini. Itu anugerah tanpa usaha, tanpa kontribusi sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau tanya Yudas masuk surga nggak? Jawabannya apa? Tidak, karena tidak percaya. Tidak percaya. Kata percaya itu dalam perjanjian baru Bapak Ibu bisa diterjemahkan dengan iman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang beriman, yang percaya, yang dapat anugerah iman beroleh hidup kekal. Itu artinya kata percaya bisa diterjemahkan dengan kata apa? Iman. Jadi Yudas tidak percaya pada Tuhan, maka dia tidak masuk surga. Jadi Yesus membasuh kakinya. Sekarang Tuhan Yesus nanya kepada murid-muridnya, ya. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 12. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Nanya Tuhan Yesus kepada mereka. Kamu ngerti gak kenapa saya lap kaki kamu, bersihin kaki kamu, lalu lap pakai kain saya sendiri, kain lenan itu sampai bersih? Ya, nah, Yesus menjawab di ayat berikutnya. Yesus menjawab. Mari kita baca ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi Tuhan Yesus ingin memberitahu, saya guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, katamu itu benar. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, kalimat itu benar, kalimat itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Banyak orang sering memprotes, di mana di Alkitab Yesus menyebut dirinya Allah? Nggak ada. Jungkir balik juga nggak akan ketemu. Tapi ada satu di Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Lalu mereka bilang, Tuhan itu kan artinya tuan dalam bahasa Yunani, tetapi juga dipakai untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu ngotot-ngotot ngejelasin dia nggak bakalan mau terima. Jadi percuma
kalau lagi diskusi dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang tidak, ya kalau orang tidak beriman nggak mungkin percaya gitu loh. Jangan harapkan dia percaya Allah Tritunggal, percaya ini wahyu Tuhan, percaya Yesus itu Allah, dan mereka akan ngotot bukan Tuhan. Nggak akan mungkin, dan jangan pernah berharap mereka akan mengakui Yesus Tuhan. Itu bodoh. Sebab tanpa iman nggak ada orang menyebut Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin ada orang bisa menyebut Yesus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Nggak mungkin orang yang mempunyai Roh Kudus akan mengutuki Allah, akan mengutuki Roh Kudus. Dan nggak mungkin orang bisa menyebut Yesus Tuhan kalau di dalam dirinya tanpa Roh Kudus, katanya itu 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini dikatakan, jadi jika aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah gurumu, mencuci kakimu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki kamu. Bukan berarti nanti Pak Thompson akan minggu depan kita basuh kaki nih, atau hari Kamis, nggak harus seperti itu, bukan begitu. Yang diajarkan adalah kerendahan hati dan saling melayani satu sama lain. Kalau Tuhan aja mau turun ke dunia, capek-capek membayar dosa kita, kamu pun harus melakukan, dan gak akan diminta setimpal dengan apa yang dilakukan Tuhan, sebab kita tidak akan sanggup melakukan yang dilakukan Allah. Amin Bapak Ibu. Tetapi intinya kamu harus saling mengasihi, saling melayani. Di dunia yang sangat mementingkan diri sendiri sekarang ini, di dunia di mana kita ditawarkan hidup dalam zona nyaman, pokoknya nyaman. Rasul-rasul nggak ada zona nyamannya Bapak Ibu, nggak ada liburannya ke Bali, apalagi ke Bali G, Bali dulu baru G. Ya tadi saya bercanda dengan Pak Pardede, mau ke Bali G, ya. Nggak ada zona nyaman. Alkitab tidak pernah menjanjikan orang Kristen akan kaya, akan sukses. Tuhan Yesus tidak pernah. Malah Yesus bilang kamu harus menderita karena aku, mengikut aku. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan mau diobok-obok oleh pendeta-pendeta yang cuma sebetulnya dia berharap duitnya dikasih dulu, kamu akan diberkati 30, 60, 100. Padahal itu nggak bicara soal uang. Benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik, hati yang baik, dia akan berbuah 30 kali lipat. Dia akan berbuah 60 kali lipat. Dia akan berbuah 100 kali lipat. Jadi sama sekali bukan soal uang. Jadi dibohongin, betul ya. Banyak orang Kristen dibohongi oleh pendeta-pendeta yang gak ngerti Alkitab. Kalau kamu jadi orang Kristen, kalau kamu memberi persembahan, kalau kamu memberi persepuluhan akan dibalas 30, 60, 100. Itu gak ngomong uang. Firman Tuhan yang jatuh di hati yang baik akan berbuah. Nah kalau Bapak Ibu selama ini kurang berbuah, berarti hatinya nggak baik. Udah pasti. Kalau kita kurang berbuah, hati kita kurang baik. Nggak baiknya di mana? Ya mungkin membanggakan diri sendiri, cari zona nyaman, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas melayani. Orang yang bertumbuh itu berbuahnya banyak, 30, 60, 100 kali lipat. Buahnya apa? Kata-katanya, sikapnya, dan itu perlu belajar, perlu merendahkan diri, perlu berdoa. Roh Kudus tolong saya lemah lembut gitu. Roh Kudus tolonglah saya tidak jadi orang yang pemarah. Harus berdoa begitu. Kalau nggak bisa. Yang pemarah akan tetap jadi pemarah, yang arogan tetap arogan tanpa pertolongan Roh Kudus. Mesti minta tolong Roh Kudus supaya nggak pemarah, supaya lemah lembut, supaya sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, dan masing-masing punya masalah. Ya, sabar di dalam penderitaan dan tekun iman, bukan cuma sabar nungguin biar aja masalah, enggak begitu. Tekun dalam iman, tekun berdoa, tekun bekerja. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi ini bicara mengenai kerendahan hati. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya supaya rendah hati. Supaya rendah hati. Kita semua harus rendah hati. Amin. Amin. Gampang atau susah? Susah. Semakin banyak skill, makin banyak skill, keterampilan,
makin banyak kehebatan, talenta, makin hebat akal budi kita, makin hebat banyak apa saja modal diri kita, makin gampang jadi sombong. Betul ya? Jadi hati-hatilah yang banyak talenta, banyak pengetahuan dan sebagainya, perlu rendah hati karena Yesus sudah rendah hati. Jadi ada contohnya, betul ya? Ada contohnya, Tuhan Yesus contohnya. Nah, ayat 18 ini ya, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, aku memilih. Yesus yang memilih kita. Kalau dunia ini tadi saya katakan, agama-agama di dunia mereka pilih agamanya, mereka pilih Tuhannya. Di dalam kekristenan Tuhan yang memilih kita. Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Tuhan nggak bisa dipilih, Bapak Ibu. Manusia nggak bisa milih Tuhan Yesus sebagai Tuhan, yang nggak bisa. Kalau Allah-Allah yang KW ya bisa. Ada berapa Allah di sini? Ada pertanyaan menjebak nih. Apa perbedaannya Allahnya orang Kristen sama Allahnya non Kristen? Yang satu beneran, yang satu KW, gitu aja. Jadi nggak ada dua Allah. Di surga hanya ada satu Allah, betul? Surga hanya ada satu. Allah juga ada satu. Nggak mungkin di surga itu 5 Allah. Semua agama baik, betul ya? Tidak semua agama benar dalam kacamata Alkitab. Baiknya dalam arti apa? Ngajarin kebaikan, ngajarin kebajikan, ngajarin berbuat baik, amal dan sebagainya. Itu baik. Tapi yang bisa membawa orang kepada Tuhan, nggak ada agama yang bisa bawa orang kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam agama Kristen, Dia yang datang. Paham Bapak Ibu? Paham? Amin. Udah paham. Semakin paham, semakin bersyukur. Semakin paham, makin kagum, betul ya? Makin kagum berarti makin taat kepada Tuhan. Jangan ikuti dunia ini. Ya, ayat 19 dikatakan, orang di ayat 18 bagian terakhir, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Waktu perempuan datang itu mau dengan buli-buli menumpahkan ke rambut Yesus dan ke kaki Yesus, Yudas bilang, sayang banget itu. Setengah, ya satu kati minyak wangi yang sangat mahal dibuang-buang begitu. Alkitab memberi catatan apa? Dia ngomong gitu karena dia pencuri. Dalam terjemahan baru jelas dia pencuri yang sudah sering mencuri uang kas gereja Yesus Kristus. Uang kasnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering dicuri oleh Yudas. Dan Yesus sudah tahu semua itu. Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku, akan mengkhianati aku, akan menjual aku kepada ahli Taurat. Ahli Taurat ya. Ahli Taurat itu orang yang ngerti Alkitab titik koma iotanya itu. Ayat 19, aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, sebelum kamu lihat nanti siapa murid yang benar, siapa yang murid yang tidak diselamatkan, sebelum itu kamu sudah tahu, saya bukakan rahasianya sekarang. Jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Yesus sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Dia tahu siapa yang mengkhianati. Ayat terakhir, mari kita baca ayat 21, 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Ya, menerima pelayan Kristus adalah menerima Kristus. Kalau Bapak Ibu menolak orang yang melayani Yesus, Bapak Ibu sedang menolak siapa? Menolak Kristus. Itu kalimat sambungan. Jadi menerima Kristus adalah menerima Allah Bapa. Allah dan Kristus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Menerima orang yang diutus Kristus adalah juga menerima Yesus. Jadi kalau orang menolak murid-murid Yesus, dia menolak Kristus. Kenapa orang menolak Kristus? Karena dia nggak dapat anugerah. Gitu aja jawabannya, gampang. Jadi jangan mengharapkan dunia mengasihi Yesus, nggak mungkin.
Jangan mengharapkan orang yang tidak punya iman mengasihi Yesus. Nggak usah ngarep. Ngarep.com nggak usah. Nggak usah diskusi sampai ngotot supaya dia ngerti. Nggak perlu, sebab tanpa iman mereka nggak akan terima, ya, nggak akan percaya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan mengenai tema kita, murid yang memberi diri. Sampai mati kita adalah murid Tuhan. Murid artinya belajar. Sampai mati kita harus tetap belajar. Karena kita murid Yesus, maka kita harus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa alasan orang Kristen harus memberi diri, hidup dan melayani Allah? Karena Yesus telah memberi dirinya untuk kita. Karena Tuhan sudah duluan datang dari surga. Karena Tuhan Yesus sudah duluan memberi tubuh dan darahnya kepada kita. Ada seorang teolog yang menuliskan buku tentang penginjilan namanya Robert Coleman. Dia memberikan ilustrasi di dalam buku itu mengenai satu keluarga, suami, bapak, ibu, lalu anak laki dan anak perempuan yang gede, anak laki yang lebih kecil. Di mobil mereka nabrak sesuatu, ya, kecelakaan, lalu si yang perempuan ini darahnya banyak keluar dari luka di tubuhnya, dibawa ke rumah sakit. Lalu sesudah dicek-cek, ternyata yang cocok saat itu nggak ada stok darah di rumah sakit. Lalu mereka cek darah semua, bapak, ibu, dan anak. Yang cocok itu darah anaknya, yang laki, yang lebih kecil. Lalu ditanya-tanya sama dokternya, mau nggak kamu memberikan darah kamu buat kakak perempuan kamu sebab dia butuh darah kamu? Siap dok, saya mengasihi kakak saya. Oke. Sementara selang sudah dipasang, ya, dia tiduran, lalu mau diambil berapa cc dipindahin ke tabung. Nah, sesudah mulai darah ngocor, pertanyaan anak ini kepada dokter, tahu nggak apa? Dok, kapan saya mati? Ngerti maksudnya? Kenapa anak kecil bisa bertanya itu? Dia pikir apa? Dia akan kasih semua darahnya buat kakaknya. Tapi dari pertanyaan ini Bapak Ibu bisa lihat ketulusan nggak? Dia rela dalam pikirannya, saya akan kasih darah saya semua buat kakak saya, asal dia hidup. Padahal cuma diambil paling 200 cc. Anak kecil mungkin diambil 150 cc. Ya kan? Tapi pertanyaannya itu menunjukkan dia sangat mengasihi kakaknya, betul ya? Dia rela mati sampai dia tanya, dokter, kapan saya mati? Yesus sudah memberikan seluruh darahnya untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Kalau Yesus sudah mau memberikan tubuhnya, darahnya bagi kita, apa yang diminta Allah bagi kita harus kita berikan. Pelayanan, waktu, tenaga. Makanya jangan ada yang nolak pelayanan di ruangan ini. Amin. Jangan ada yang nolak pelayanan. Yang bisa yang kita lakukan, yang mampu yang kita lakukan. Yesus sudah memberi diri. Karena hidup kita adalah milik Allah. Itu sebabnya kita harus menyerahkan diri. Dan karena kita dipanggil untuk hidup bagi Allah, bukan bagi dunia. Kita hidup di dunia ini karena hidup kita milik Allah. Lakukan buat Allah waktu, tenaga, pikiran, harta, apapun yang kita punya. Dan Allah bukan Allah yang jahat. Tuhan Yesus bilang, air minum yang kau beri kepada muridku, kamu akan menerima. Jadi apa yang kita beri kepada Allah, kita akan terima lagi. Tapi itu bukan motivasinya, betul? Karena kita sudah menerima terlebih dahulu yang paling mahal, maka kita akan memberikan. Jangan takut kekurangan. Bapa adalah pemelihara kita. Yesus adalah gembala kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut memberi persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, kebutuhan gereja, kebutuhan pelayanan, gak usah takut, berikan. Karena hidup juga akan sia-sia jika tidak dipersembahkan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Buat apa Bapak Ibu susah untuk seperti dunia, berlomba-lomba, kompetisi sukses. Sukses tidak akan memberi apa-apa. Kesuksesan kita adalah ketika kita tahu kita punya anugerah. Amin Bapak Ibu. Itu baru namanya orang sukses. Coba colek kiri kanan kita, ini orang sukses loh. Kesuksesan yang paling sukses di dalam dunia ini adalah
memiliki anugerah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini kalau ada yang merasa gagal, hidup saya tidak berarti, masalah ini akan menghancurkan saya, itu namanya nggak ngerti Kalau Bapak Ibu menyerah dalam hidup ini, menyerah, semua orang juga punya masalah. Tapi orang Kristen pantang menyerah, pantang mundur, karena sudah memiliki anugerah. Kesuksesan terbesar kita adalah anugerah Allah, kasih Allah. Jadi jangan sedih, makanya Alkitab bilang, Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan dalam dompet, bukan dalam kripto, bukan dalam aset, bukan dalam kehebatan. Semua orang itu punya berkat masing-masing. Tadi sudah saya bilang, ada orang punya anak, ada orang nggak punya anak, ada yang menikah, ada yang nggak menikah. Dan jangan gatel, kapan lu merit, tanyain terus, gimana anak lu, masalah lu, ayo dong, makanya konsultasi pendeta, makanya konsultasi kepada Musa. Yang heboh siapa, yang punya masalah siapa? Uruslah dirimu sendiri, jangan ngomongin orang, amin. Coba kasih tau kiri kanan, jangan ngomongin orang. Selama Bapak Ibu dan Saudara ngomongin orang di gereja ini, selama itu nggak akan bertumbuh gereja ini, percaya saya. Termasuk Bapak Ibu juga nggak akan bertumbuh jadi orang Kristen. Jadi jangan ngomongin orang, ngomongin diri, dan ngomonglah kepada Tuhan. Tuhan, berat nih masalah, emang berat. Seperti bilang kan gitu, Tuhan, konflik berat, ini masalah berat, serahkan pada Yesus. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah kita, amin. Tapi nggak berlaku di sekolah, Yesus semua jawabannya. Oke, hidup sia-sia kalau tidak bukan Allah. Nah sekarang bagaimana caranya? Hiduplah berfokus pada perintah dan kehendak Allah. Jangan bersaing dengan dunia untuk sukses uang, materi, kedudukan. Kita memang hikmat dunia itu harus kita lakukan. Tadi hikmat general, rajin bekerja, rajin belajar, bangun pagi, tidur lebih cepat, bangunnya akan lebih cepat. Makan yang sehat, olahraga supaya panjang umur. Karena kita nggak pernah diberitahu olahraga itu bikin orang panjang umur. Ototnya kuat, jantungnya kuat, metabolisme kuat, termasuk makanan. Kalau mau panjang umur olahraga juga. Kalau di Alkitab sih panjang umur, hormatilah orang tuamu. Itu salah satu. Taatilah Tuhan, dua macam yang dikatakan di Alkitab. Taati perintah Tuhan, maka akan panjang umurmu di dunia ini. Kalau di 10 hukum Taurat, hormati orang tuamu supaya panjang lanjut usiamu. Jadi kalau mau cepat mati banyak caranya, gampang. Ya, kenapa? Bagaimana caranya? Hiduplah berdasarkan prinsip nilai kerajaan Allah. Jangan ikut-ikutan korupsi. Jangan ikut-ikutan bisnis yang kotor yang merugikan orang. Barang KW dibilang ori. Ya, harganya yang pantas seberapa, lakukanlah seperti itu. Jadilah berkat dalam berbisnis. Amin Bapak Ibu. Jadilah berkat. Tolonglah orang lain. Melayani Allah dan memberitakan kabar baik dengan segenap hidup. Banyak di TikTok itu, di media sosial, tukang jual sayur, ya. Orang-orang yang baru bertobat itu dia bisa menceritakan kasihnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ceritakan Injil seperti Bapak Ibu paham gitu maksudnya. Enggak harus ada training penginjilan dulu di sini lama-lama, enggak. Apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu dengar-dengar di khotbah, ayatnya itu sampaikan. Lalu yang keempat, orang yang menyerahkan diri senantiasa hidup memuliakan Allah. Nah sekarang penutup, saya menceritakan tentang Eddie Rickenbacker, ya, seorang pilot pasukan perang Amerika di Perang Dunia Kedua. Ya, ini seorang pilot Amerika, dia sangat terkenal nih, bisa membawa pesawat itu, pesawat tempur itu, dan bisa mentransfer, maksudnya membawa pasukan itu bolak-balik dengan selamat, dengan medan yang sangat sulit. Itu kan terjadi tahun 42. Sesudah selesai Perang Dunia Kedua itu, dia di pantai Florida, di salah satu tepi pantai Florida, seminggu sekali atau 2 minggu atau sebulan sekali, dia bawa ikan 2 ember. Lalu dia bagi-bagikan kepada burung camar. Habis sampai habis, lalu dia pulang. Jadi burung camar itu kayaknya di situ udah kenal dia datang untuk memberi makan. Kenapa? Apa alasannya Bapak Ibu?
Kenapa dia memberi makan burung camar itu? Suatu kali ketika dia menghantar perwira tentara Amerika ke suatu tempat, lalu pesawatnya itu jatuh, tapi mereka masih punya skoci. 8 orang atau 10 orang itu akhirnya mereka naik skoci untuk balik ke tempat asal mereka. Itu hampir 30 hari. Nah, kira-kira 2 minggu makanan mereka sudah habis, minumannya juga sudah habis. Mereka berdoa, dikatakan dalam cerita saya baca di internet, mereka berdoa pada pagi hari itu, lalu kira-kira menjelang siang si Edi ini tiduran di skoci itu, tiba-tiba ada burung camar nemplok di kepala dia. Semua langsung diam, Bapak Ibu, jangan bergerak, gitu ceritanya. Lalu dalam hati yang lain tuh bilang begini, tangkap, sebab udah gak ada makanan. Nah, si Edi ini juga buka mata, dia gak berani gerak kan, tapi dia tahu itu burung camar cukup besar. Langsung secepat kilat dia tangkap burung itu, dan mereka makan burung itu. Ya nggak mungkin dipanggang, nggak tahu, pokoknya mereka makan, dan usus dari burung itu mereka pakai untuk mancing ikan. Sampai hari ke-30 mereka diselamatkan, mereka semua selamat karena satu burung camar. Lalu dia bilang apa? Saya tidak punya pilihan selain meresponi kasih Kristus. Dia menganggap itu pemeliharaan Tuhan, sebab mereka paginya juga berdoa. Saya tidak bisa meresponi yang lain selain mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dia diselamatkan oleh tim penyelamat, dan dia bilang hidup adalah anugerah Allah. Kami selamat itu pun melalui burung camar, itu alat Tuhan, dan dia memberikan makan berterima kasih kepada burung-burung itu. Gantian saya yang memberi makan burung-burung camar, karena dia bersyukur. Dia dengan timnya bisa selamat karena pengorbanan satu burung camar. Dan semua manusia menerima anugerah keselamatan karena pengorbanan satu pribadi, Yesus Kristus. Mari kita baca ayat terakhir, Lukas 9 ayat 23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa yang mau mengikut Yesus ini? Ada yang mau setiap hari? Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya Bapak Ibu punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan untuk ikut marah, punya kesempatan untuk menghina orang, merendahkan orang. Tapi karena Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu adalah murid Yesus, batal, gua harus menyangkal diri, harus pikul salib dan keluarkan pengampunan, perdamaian, betul ya? Ajak dia berdoa, katakan kamu salah, tanpa menghina, betul ya? Tanpa menghina, bilang kamu salah, saya sakit hati, saya tersinggung, saya marah, tapi mari kita berdamai. Gitu caranya, bukan dimarah-marahin, bukan direndahin dan sebagainya. Mau Bapak Ibu? Menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Jangan ikut dunia, jangan ikut kedagingan, jangan ikut setan. Maukah saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya bagi Allah? Mau? Kalau nggak mau, aneh, betul ya? Kita harus mau. Mari kita berdoa.